Peran guru dan tenaga kependidikan sangat penting bagi terjadinya transformasi pembelajaran murid. Komunitas belajar dalam sekolah menjadi wadah bagi guru dan tenaga kependidikan untuk terus belajar bersama dan berkolaborasi secara rutin. Ada 3 ide besar sebagai landasan dalam menjalankan komunitas belajar dalam sekolah, yaitu fokus pada pembelajaran, membudayakan kolaborasi dan tanggung jawab kolektif, serta berorientasi pada hasil belajar murid. Siklus komunitas belajar menunjukkan bahwa kegiatan belajar dalam komunitas merupakan sebuah proses utuh dan berkelanjutan. Siklus ini memastikan hasil belajar dalam komunitas diimplementasikan dalam pembelajaran di kelas, refleksi dan implementasi bertujuan untuk perbaikan pembelajaran. Bapak Ibu, dari hasil penilaian murid yang kita dapatkan, apa ada hal yang perlu kita perbaiki? Menurut saya, yang sangat penting untuk dibenahi adalah kemampuan literasi, Bu. Terima kasih, Bu. Bagaimana dengan Bapak Ibu guru yang lain? Benar, Bu. Setuju. Baik, kita perlu menjadikan hal ini sebagai agenda utama komunitas belajar yang perlu dibenahi. Beranggotakan guru kelas dan guru mapel dari kelas 1 dan 2. Fase B dari kelas 3 dan kelas 4. Dan fase C dari kelas 5 dan kelas 6. Saya harap melalui komunitas belajar ini, Bapak Ibu bisa saling berkoordinasi dan berkolaborasi untuk membicarakan hal-hal penting apa saja yang sudah baik dan apa saja yang perlu dibenahi terkait kemampuan literasi murid. Selamat siang Bapak dan Ibu. Sesuai kesepakatan kita, pada pertemuan pertama, saya yang akan memimpin diskusi refleksi ini. Baik, saya mulai dari Pak Rodi. Bagaimana kemampuan literasi murid-murid di kelas Bapak? Sesuai hasil penilaian murid, Bu, kemampuan literasi murid di kelas saya beragam. Dan saya kesulitan membuat metode pembelajaran yang sesuai dengan kondisi setiap murid. Saya juga mengalami hal yang sama dengan Pak Rodi. Bagas, Andi, Rika, dan 7 anak yang lainnya sudah mampu menguasai konteks dari gambar. Tapi Deden, Iksan, dan 6 anak yang lainnya masih perlu dibimbing untuk memahami konteks dalam bacaan bergambar. Sepertinya kita perlu bersama-sama belajar terkait pembelajaran terdiferensiasi agar kita bisa mengatasi permasalahan literasi murid di kelas. Terkait pengembangan kemampuan literasi, pada bagian apa yang akan kita tingkatkan ya Bapak Ibu? Menurut saya, pada masih rendahnya kemampuan murid untuk memahami informasi implisit yang ada dalam teks, serta belum mampu membuat kesimpulan dari hasil integrasi beberapa informasi yang ada di dalam teks. Jadi poin ini yang akan kita fokuskan. Baik, kalau begitu, bagaimana kita bisa mengukur bahwa murid sudah berkembang literasinya? Mungkin kita bisa gunakan asesmen awal pembelajaran dan asesmen formatif. Setuju? Setuju? Tapi untuk asesmennya, apakah kita harus membuat sendiri atau kita bisa ambil asesmen yang ada di PMM? Saya rasa kita bisa menggunakan instrumen yang ada di PMM dan melihat langsung bagaimana hasil asesmennya. Saya usul, bagaimana saat penerapan perencanaan pembelajaran nanti kita bisa saling melakukan observasi. Misalnya, saya hadir di kelas Bu Desi, Pak Rodi hadir ke kelas saya, dan juga sebaliknya, sehingga kita bisa saling memberikan umpan balik. Iya, saya setuju. Saya setuju sekali dengan kehadiran Bapak dan Ibu untuk mengobservasi kelas saya, maka masukan dari Bapak dan Ibu akan menjadi hal yang sangat berharga bagi saya.
dalam mengajar, sehingga tujuan kita bersama dalam memperbaiki kemampuan literasi murid dapat segera tercapai. Setelah mengikuti diskusi refleksi dan perencanaan di masing-masing fase, saya rasa perlu untuk mengundang guru dari sekolah lain yang kemampuan literasi muridnya sudah cukup baik atau dalam kategori cakap. Guru dari sekolah lain tersebut bisa berbagi praktik baik kepada kita semuanya dan semoga kita bisa adopsi dan sesuaikan dengan kemampuan murid di kelas kita masing-masing. Setuju sekali Bu, sehingga saya juga bisa tergambar bagaimana praktiknya. Pada tahap ini, para guru mempraktikkan perencanaan pembelajaran yang sudah dibuat di kelasnya masing-masing. Ketika berproses memfasilitasi pembelajaran murid, pendidik melakukan asesmen formatif untuk mengetahui perkembangan belajar murid. Ketika implementasi perencanaan pembelajaran dilakukan pada salah satu kelas guru model, guru lainnya melakukan observasi proses pembelajaran di kelas tersebut dengan fokus yang telah disepakati sebelumnya. Ibu akan mencoba memberikan kalian sebuah kertas yang berisikan tantangan yang menarik untuk kalian baca. Silakan anak-anak coba menjawab tantangan menarik ini dalam waktu yang telah Ibu tentukan. Siap? Siap! Saya melihat ada perkembangan, meskipun perbandingan hasil asesmen awal dan akhir belum terlalu nampak signifikan. Namun, murid-murid terlihat tidak bosan saat harus melihat teks. Ini berbeda sekali ketika saya belum menggunakan pendekatan pembelajaran terdiferensiasi. Hal yang sama ternyata terjadi juga di kelas saya. Anak-anak mempunyai kemampuan literasi yang jauh lebih baik. Mereka semangat sekali mengajari teman-temannya, sehingga murid yang mempunyai kemampuan lebih rendah jadi termotivasi untuk mengikuti pelajaran dengan menyenangkan. Bapak Ibu, kalau saya lihat dalam 2 bulan terakhir ini, Bapak Ibu sudah bekerja keras mengimplementasikan rencana peningkatan kemampuan literasi murid. Namun, saya juga butuh laporan secara langsung mengenai hasil asesmen formatif yang Bapak Ibu lakukan di kelas bersama anak-anak, beserta dengan tantangan yang Bapak Ibu hadapi. Silakan Bapak Ibu sampaikan apapun kendalanya, agar kita bisa bersama-sama mencari solusinya. Baik, saya mulai dari fase A. Fase A banyak murid yang belum hafal alfabet Ibu. Fase B, siswa masih perlu bimbingan ketika membaca bacaan yang padat makna. Fase C, evaluasinya baik. Murid antusias berliterasi, Bu. Baik, saya dapat mengambil kesimpulan untuk sementara rencana pelaksanaan yang Bapak Ibu lakukan sudah menunjukkan dampak positif untuk anak-anak kita. Terima kasih atas kolaborasi Bapak Ibu. Hasil diskusi kita hari ini dan juga diskusi di masing-masing fase bisa dijadikan sebagai bahan refleksi untuk siklus berikutnya. Terima kasih Bapak Ibu. Melalui optimalisasi komunitas belajar dalam sekolah, diharapkan terjadi pembelajaran bersama bagi guru untuk memecahkan masalah yang dihadapi di kelas dan dapat langsung menerapkannya di kelas apa yang dipelajari sesuai dengan konteksnya. Mari kita optimalkan komunitas belajar dalam sekolah agar komunitas tersebut benar-benar dapat menjadi wadah bagi pendidik dan tenaga kependidikan untuk belajar bersama dan berkolaborasi secara rutin dengan tujuan yang jelas dan terukur untuk meningkatkan kualitas pembelajaran sehingga berdampak pada hasil belajar murid kita.